Kembali lagi bersama saya Bima Agung Raharja, dan hari ini saya akan membahas tentang merger dan akuisisi. Apa itu merger? Merger mengacu pada konsolidasi mutualisme antara dua atau lebih entitas untuk membentuk perusahaan baru dengan nama yang baru. Dalam merger, beberapa perusahaan dengan ukuran yang sama setuju untuk mengintegrasikan dan menggabungkan aktivitas operasional mereka ke dalam satu entitas tunggal, yang dimana dalam entitas baru tersebut terdapat kepemilikan, kontrol, dan keuntungan bersama. Contoh sederhananya adalah PT Maju dan PT Jalan sepakat untuk melakukan merger dan membentuk perusahaan baru dengan nama PT Visioner. Alasan utama kenapa suatu entitas melakukan merger adalah untuk menyatukan sumber daya, kekuatan, dan kelemahan perusahaan, sehingga diharapkan perusahaan baru akan beroperasi dengan lebih baik. Alasan lainnya adalah juga untuk mengurangi persaingan dan mendapatkan kerjasama yang bisa menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan merger. Hal ini juga akan berdampak kepada para pemegang saham perusahaan-perusahaan yang melakukan merger. Para pemegang saham perusahaan lama di kedua belah pihak akan menjadi pemegang saham di perusahaan yang baru. Merger berasal dari bahasa Latin yang berarti merger, yang berarti bergabung, bersama, menyatu, kombinasi, menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Merger merupakan kombinasi dari dua perusahaan atau lebih untuk membentuk suatu perusahaan baru. Menurut Scott C. Whitaker, merger bisa digunakan dalam perusahaan sebagai proses penggabungan suatu usaha. Merger dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Dalam strategi bisnis, merger didefinisikan oleh Heath adalah sebagai sebuah strategi di mana dua perusahaan setuju untuk menyatukan kegiatan operasionalnya dengan basis yang relatif seimbang, karena mereka memiliki sumber daya dan kapabilitas yang secara bersama-sama dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif dan tentunya lebih kuat. Sudarsana mengatakan bahwa dalam merger, perusahaan-perusahaan yang menggabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama, dan para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut seringkali tetap dalam posisi pemilik bersama entitas yang digabungkan. Contoh perusahaan yang melakukan merger adalah antara XL dan Axis pada tahun 2014. Selanjutnya, akuisisi. Apa itu akuisisi? Akuisisi adalah pembelian atau pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dikenal sebagai akuisisi. Akuisisi dapat dilakukan dengan membeli aset perusahaan atau dengan memperoleh kepemilikan saham suatu perusahaan itu lebih dari 51%. Contoh sederhananya, PT Angka itu membeli 52% saham PT Nominal. Ini berarti PT Angka memiliki kendali atas aktivitas bisnis PT Nominal. Namun, PT Nominal tetap memiliki eksistensinya dan tetap menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam istilah akuisisi, perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain itu dikenal sebagai perusahaan pengakuisisi atau acquiring company. Sedangkan perusahaan yang diakuisisi lebih dikenal sebagai perusahaan target atau target company. Perusahaan pengakuisisi cenderung lebih memiliki kekuatan dalam hal ukuran, struktur, dan kegiatan operasional bisnis. Tujuan dari melakukan strategi akuisisi ini sebenarnya hampir sama dengan strategi merger. Sebagian besar perusahaan itu menggunakan strategi akuisisi untuk mendapatkan pertumbuhan secara instan, daya saing yang kuat, dan ekspansi bisnis, sehingga diharapkan perusahaan mengakuisisi bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas, meningkatkan profitabilitas, dan lainnya. Akuisisi berasal dari kata acquisition, dan makna harfiah akuisisi adalah membeli atau mendapatkan sesuatu, objek, untuk ditambahkan pada sesuatu yang telah dimiliki sebelumnya. Akuisisi dalam terminologi bisnis itu diartikan sebagai pengambil alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dan dalam peristiwa baik perusahaan pengambil alihan atau diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Cara penggabungan usaha lainnya adalah dengan cara akuisisi. Melalui akuisisi, perusahaan dapat menjadikan perusahaan targetnya sebagai anak perusahaannya.
Jadi dengan kata lain, perusahaan baik pengakuisisi ataupun perusahaan target tetap berdiri semua. Dalam proses akuisisi, kebanyakan pemegang saham perusahaan target akan mendapatkan banyak sekali manfaat dibandingkan dengan pemegang saham perusahaan pengakuisisi. Hal ini dapat terjadi bila dalam tender pengambil alihan banyak perusahaan berpartisipasi, sehingga penawaran saham perusahaan menjadi lebih tinggi. Penggabungan usaha dapat dilakukan melalui merger dan akuisisi. Merger menurut Forrester sendiri adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih, tetapi salah satu nama perusahaan itu masih tetap digunakan, sedangkan yang lain melebur menjadi satu kesatuan hukum. Utama perusahaan-perusahaan dalam melakukan merger dan akuisisi menurut Brigham dan Halston adalah sinergi, pertimbangan pajak, pembelian aktiva di bawah penggantiannya, diversifikasi, insentif pribadi, manajer, nilai residual. Jadi selain dari beberapa motif di atas, Sinuraya juga mengemukakan bahwasannya alasan tersebut mungkin tidak mutually exclusive, tetapi dipertimbangkan bersama-sama, yaitu untuk bisa beroperasi dengan lebih ekonomis, memperoleh manajemen yang lebih baik, penghematan pajak yang belum dimanfaatkan untuk memanfaatkan dana yang menganggur. Alasan perusahaan memilih merger dan akuisisi sebagai strateginya adalah karena merger dan akuisisi dianggap jalan cepat untuk mewujudkan tujuan perusahaan, di mana perusahaan tidak perlu memulai lagi dari awal suatu bisnis yang baru. Merger dan akuisisi adalah keputusan strategis para manajer dari suatu perusahaan, yang mana juga merupakan produk dari salah satu aspek mendasar dalam strategi korporasi, memiliki beragam alasan, motif, dan tujuan. Menurut Simanjuntak, alasan ekonomi yang utama dari merger adalah nilai atau value. Perusahaan dari hasil merger diharapkan lebih besar dari jumlah nilai mandiri atau independent value dari perusahaan-perusahaan yang bergabung atau merger. Sedangkan Brigham menyatakan bahwa sinergi merupakan alasan utama perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Ada beberapa alasan perusahaan yang melakukan penggabungan baik melalui merger maupun akuisisi, yaitu yang pertama ada pertumbuhan atau diversifikasi, sinergi, meningkatkan dana, menambah keterampilan manajemen atau teknologi, pertimbangan pajak, meningkatkan likuiditas pemilik, atau melindungi diri dari pengambil alihan. Alasan perusahaan melakukan merger dan akuisisi untuk memperoleh sinergi atau nilai tambah. Manfaat untuk melakukan merger dan akuisisi adalah yang pertama komplementari atau penggabungan dua perusahaan sejenis atau lebih secara horizontal. Itu dapat menimbulkan sinergi dalam berbagai bentuk, misalnya perluasan produk, transfer teknologi, sumber daya manusia yang tangguh, dan sebagainya. Yang kedua ada pooling kekuatan perusahaan-perusahaan yang terlampau kecil untuk mempunyai fungsi-fungsi penting untuk perusahaannya, misalnya fungsi research and development, dan lebih efektif jika bergabung dengan perusahaan lain yang telah memiliki fungsi tersebut. Yang ketiga, mengurangi persaingan. Penggabungan usaha di antara perusahaan sejenis akan mengakibatkan adanya pemusatan pengendalian sehingga dapat mengurangi pesaing. Dan yang terakhir ada menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan bagi perusahaan yang kesulitan likuiditas dan terdesak oleh kreditor. Keputusan merger dan akuisisi dengan perusahaan yang kuat akan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Berikutnya saya akan mereview jurnal yang berjudul Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi pada perusahaan pengakuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004 hingga 2006. Jadi jurnal ini itu diterbitkan pada tahun 2013 dan penulisnya adalah Hamidan dan Manasya Noviani. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk menguji perbedaan dalam kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Kinerja keuangan diukur dengan beberapa rasio. Current ratio CR, total asset turnover T2, debt ratio DR, and return on asset ROE, and price earning ratio atau PER. Latar belakang penelitian ini adalah merger dan akuisisi sering sekali dimunculkan sebagai sinergi untuk mempertimbangkan pajak, membeli aset di bawah biaya pergantian, diversifikasi, intensif bagi manajer, dan break up value. Dari keenam alasan tersebut, yang dominan adalah alasan sinergi. Ada atau tidaknya sinergi suatu merger dan akuisisi itu tidak bisa dilihat
dari beberapa saat setelah merger dan akuisisi terjadi, tetapi diperlukan waktu yang relatif sangat panjang. Dalam proses akuisisi, perusahaan pengakuisisi perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi seleksi perusahaan yang akan diakuisisi, aspek keuangan atau biaya akuisisi, pemahaman akan kompleksitas tahap integrasi, serta integrasi setelah akuisisi. Dalam Nugroho mengumumkakan bahwa pada saat mempersiapkan bisnisnya untuk merger dan akuisisi, pemilik perusahaan, manajer atau penasihat perusahaan, hingga calon penjual biasanya meramalkan hasilnya menggunakan rentang waktu 5 tahun hingga 7 tahun setelah melakukan merger dan akuisisi. Karena pada rentang waktu 5 tahun hingga 7 tahun memasuki periode yang normal. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun data yang digunakan adalah data perusahaan yang melakukan aktivitas M&A pada tahun 2004 hingga 2006, dan periode pengamatan kinerja keuangan perusahaan adalah 1 tahun sebelum M&A sampai dengan 5 tahun setelah M&A. Sampel akhir yang digunakan adalah sebanyak 10 perusahaan non-finansial. Rasio probabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROE menunjukkan perbedaan pada periode 1 tahun sebelum dengan 4 tahun sesudah merger dan akuisisi, yang berarti perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aktifanya untuk kegiatan operasional perusahaan dan kinerja manajemen semakin efektif dibanding sebelum merger dan akuisisi. Rasio nilai pasar yang diukur dengan price earning ratio menunjukkan perbedaan pada periode 1 tahun sebelum dengan 3 tahun sesudah merger dan akuisisi, yang berarti setelah merger dan akuisisi tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja jangka panjang perusahaan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan 2 penelitian sebelumnya, yaitu menyatakan bahwa terdapat perbedaan syiar 2 tahun sebelumnya dengan 2 tahun sesudah merger dan akuisisi. Kesimpulannya adalah peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel rasio keuangan lain. Misalnya pada rasio likuiditas dapat ditambah dengan pengukuran quick ratio. Selain itu, misalnya waktu pengamatan itu lebih diperpanjang dari 5 tahun menjadi 8 atau 10 tahun sesudah merger dan akuisisi agar diperoleh gambaran yang lebih lengkap lagi mengenai kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi dalam jangka panjang. Jadi peneliti selanjutnya juga diharapkan mampu memasuki data primer seperti tanya jawab dengan pihak manajemen perusahaan yang menjadi objek penelitian supaya terlihat jelas akar masalah yang menyebabkan merger dan akuisisi kurang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada jurnal The Effect of Reference Point Prices on Mergers and Acquisitions. Jadi jurnal ini adalah jurnal Financial Economics yang terbit tahun 2011. Jadi tujuan penelitian itu adalah untuk mempelajari hubungan antara harga tertinggi target baru-baru ini dan beberapa aspek merger dan aktivitas akuisisi, termasuk harga penawar, keberhasilan transaksi, reaksi pasar, dan gelombang merger. Latar belakang penelitiannya adalah harga yang ditawarkan perusahaan penawaran untuk target pada umumnya adalah hasil negosiasi dengan papan target. Kisah buku teks standar menekankan sinergi. Harga penawaran dimulai dengan estimasi peningkatan nilai entitas gabungan di bawah struktur perusahaan yang baru. Berasal dari pengurangan biaya tenaga kerja atau peralatan modal, andalan rantai pasokan, pajak, utang perisai, kekuatan pasar, akses pasar, dan keahlian, serta peningkatan manajemen keuangan internal dan faktor ekonomi lainnya. Keuntungan nilai ini kemudian dibagi di antara pemegang saham kedua entitas menurut kepemilikannya daya tawar relatif secara teori. Buku teks menyarankan semua ini mengarah pada tujuan dan harga spesifik untuk saham target. Metode penelitiannya adalah sampel kesepakatan dijelaskan pada tabel 1 dan mereka mulai dengan penawaran unik di mana tempat tinggal pengumuman antara 1 Januari 1984 dan 31 Desember 2007, di mana target mereka adalah perusahaan publik, harga yang penawarannya juga tidak hilang, dan di mana penawar membeli setidaknya 85%
dari perusahaan target saham beredar atau presentasi yang diperoleh tidak diketahui. Mereka mengecualikan penawaran yang ada, kehilangan harga penawaran, atau telah diklasifikasikan oleh Thomson sebagai rekapitalisasi pembelian kembali, rumor, atau permintaan target. Ini merupakan set minimal pengecualian yang diperlukan untuk mereka analisis. Nah, hasil dan pembahasan dari jurnal ini adalah mereka mempelajari pengaruh harga puncak masa lalu, target pada berbagai aspek merger dan aktivitas akuisisi. Mereka menemukan bahwa harga puncak baru-baru ini membantu menjelaskan harga penawar, efek pengumuman penawar, menangani kesuksesan, dan lebih spekulatif. Gelombang merger dari sebuah perspektif alokasi efek pada kesuksesan kesepakatan sangat menarik karena merupakan efek nyata melalui distribusi modal melintasi peluang investasi. Hasil dari berbagai tes pemalsuan dan uji ketahanan menunjukkan bahwa efek ini tidak sebagai suatu kelompok mudah didamaikan dengan teori standar merger. Sebaliknya, mereka percaya bahwa kebanyakan penjelasan alami adalah bahwa harga titik referensi berperan dalam keputusan terkait merger, mirip dengan peran mereka yang sebelumnya didokumentasikan dalam konteks penetapan harga real estate, kelembagaan, dan perdagangan saham individu, underpricing, IPO, latihan opsi, dan pengaturan lainnya. Baik, terima kasih.